Langsung ke Evangelis Jonathan Nandar. Tafadol. Apakah ini merupakan ucapan Yesus atau bukan? Firman telah menjadi manusia. Pertama-tama Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bang Aristo dan terima kasih kepada teman-temanku semua yang berada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di seluruh dunia ini ya. Alhamdulillah. Nah, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa dari mulai perjanjian lama, perjanjian baru sampai dengan Al-Quran, sampai dengan Muhammad SAW diutus, Tuhan itu tidak pernah menjelma menjadi manusia. Ingat loh ya, Tuhan itu tidak pernah menjadi atau menjelma menjadi manusia. Lalu bagaimana dengan Tuhan yang bergumul dengan Yakub ya, kemudian Yakub menang. Akhirnya karena menang melawan Tuhan, kemudian Yakub berubah menjadi namanya Israel. Sekali lagi ya, kenapa terjadi kesalahpahaman ini? Karena terjemahan, saudaraku. Nah, yang pernah menjelma menjadi manusia itu satu, yaitu malaikat. Seperti malaikat Jibril atau malaikat-malaikat yang lainnya. Bahkan yang menemui Abraham ya di Mamre itu, di sebuah pohon, itu adalah 3 malaikat. Yang pertama adalah malaikat Gabriel atau Rohul Kudus, kemudian malaikat Mikael, malaikat Rafael. Ya. Malaikat Gabriel bertugas pada saat itu untuk menyampaikan warta ya kepada Abraham. Kemudian malaikat Mikael ini adalah malaikat penghulu perang ya, yang pada saat itu bertugas untuk menghancurkan Sodom. Kemudian yang ketiga adalah malaikat Rafael. Malaikat Rafael ini adalah malaikat yang ditugaskan untuk menyembuhkan luka sunat dari Abraham. Jadi 3 sosok yang menemui Abraham di Mamre itu adalah malaikat, bukan Tuhan menjelma menjadi manusia. Tidak pernah ada. Nah, lalu bagaimana dengan firman menjadi manusia, itu pun tidak pernah ada. Tidak ada satu ucapan pun dari Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus bahwa firman menjelma menjadi manusia. Itu enggak ada. Lalu bagaimana dengan Yohanes 1 ayat ke-1? Ya, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ini adalah himne platonis ya. Sebuah karangan manusia yang diadopsi oleh pengarang Injil Yohanes. Jadi memang ini terdapat di dalam Injil, tapi Injil Yohanes bukan perkataan Yesus. Akan tetapi Yohanes itu mengutip himne platonis, dan ini telah ada, dan ini bukan asumsi, bukan karangan, akan tetapi benar-benar ada dan terjadi bahwa ini adalah sebuah karya manusia yang diadopsi oleh Yohanes. Jadi tidak ada sekali lagi di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru bahwa firman menjelma menjadi manusia atau Tuhan menjelma menjadi manusia. Tidak pernah ada. Terakhir, bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia atau firman menjadi manusia itu dikarenakan 2 faktor. Kalau di dalam perjanjian lama itu adalah karena kesalahan penerjemahan. Lalu yang kedua, bukan kesalahan terjemahan saja, kesalahan pemahaman. Lalu yang kedua adalah mengenai firman menjadi manusia, itu adalah himne platonis. Yang ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Bukan perkataan Yesus. Tidak pernah Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa aku adalah firman yang menjadi manusia. Tidak akan pernah ada kita dapati di dalam Injil. Kalau ada silakan disampaikan kepada kami di sini sebagai tambahan hazanah firman buat kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini sudah hadir Bro Herdi Penanggung. Shalom, selamat malam, brother. Shalom bro, selamat malam kawan-kawan semua. Selamat malam. Ya. Mungkin Bro Herdi sudah dengar tadi apa yang dinarasikan oleh teman-teman di sini. Firman yang menjadi manusia itu sesuatu yang tidak mungkin. Silakan Bro Herdi.
Kalau Tuhan, bro, saya kasih ya, tidak ada yang tidak mungkin. Itu kecuali Tuhannya tidak maha kuasa. Kalau Tuhan kami, ya segalanya mungkin, bro. Tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Semuanya mungkin. Ya, mungkin bro siapa tadi yang bicara? Mungkin karena dia menilai tolak ukurnya Allah Subhanahu Wa Taala, jadi tidak mungkin. Jadi sangat-sangat masuk akal kalau tolak ukurnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat masuk akal. Tapi kalau berbicara YHWH, semuanya mungkin bagi dia. Karena apa yang dia firmankan itu yang dia lakukan. Makanya di dalam Bilangan 23:19, coba dibukakan bro. Oke, saya buka. Bilangan 23 ayat 19. Silakan bro. Ya, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ya kan? Jadi kalau Allah sudah berfirman, tentu dia akan menepatinya. Apa yang dia firmankan? Ya, yang dia firmankan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, buka lagi Kejadian 3:15. Itu yang dia firmankan dan itu yang dia tepati. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan. Ingat, narasinya aku. Akunya Tuhan ya. Akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi di sini Tuhan yang berperkara. Jadi Tuhan sudah berfirman, tentu dia akan menggenapinya. Ya kan? Ya, jadi kalau bro tadi yang mengatakan menarasikan sesuatu, bro harus belajar dulu latar belakangnya apa, nubuatannya apa, kenapa Tuhan kok nampak di dalam wujud. Ada sebab akibatnya. Ya ini sebab akibatnya. Karena pengampunan penebusan itu hak prerogatif Tuhan. Bukan hak bukan hak Yahudi ataupun Nasrani. Seperti yang dikatakan oleh hadis. Ya, jadi pengampunan itu adalah hak Tuhan. Tidak ada hak tersebut diberikan kepada malaikat, kepada nabi, kepada rasul atau kepada siapapun. Itu murni hak Tuhan. Pengampunan penebusan itu adalah hak Tuhan. Silakan. Oke. Saya tanggapi Bang Aristo. Oke, silakan Yonatan Nandar. Sabar Pak Warjo. Jadi begini ya, memang tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin di sisi Allah. Allah itu kalau dia berkehendak, maka cukup memerintahkan kun fayakun, maka terjadi dan terjadilah dia. Namun masalahnya bukan tidak mungkin atau mungkin saudaraku, akan tetapi ada dasarnya atau tidak, ada dalilnya atau tidak. Inilah ya yang harus kita pegang di dalam kita beragama, yaitu dalil. Nah saudaraku, sebetulnya ayat yang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak akan dan tidak pernah menjadi manusia tadi sudah dilampirkan oleh Bro Herdi ya. Silakan buka kembali di dalam Bilangan 23 ayat 19. Bang Aristo, coba diulangi yang tadi ya. Nah, Bilangan, bukan. Bilangan 23 ayat 19. Oke. Jadi Bro Herdi atau mungkin teman-teman yang lainnya ini mungkin hanya memahami terjemahan, tidak mengeksplorasi di dalam qaidah atau gramatikal Hebrew, sehingga tidak mengerti ya apa yang dibacanya itu. Padahal tadi sudah dibaca begitu ya. Mudah-mudahan Bro Herdi mendapatkan hidayah sehingga dapat diselamatkan ya, dapat diperbarui ya, hidup dan kehidupannya di dalam iman dan Islam. Pribadi baru, manusia baru di dalam Islam dan iman. Nah, di sini kalau terjemahannya Allah bukanlah manusia ya. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya la nafi ya. La yang meniadakan atau la yang memungkiri ya, atau la yang sangat menolak keras gitu kan.
peniadaan yang sangat intens. Nah, begitupun di dalam bahasa Ibrani, saudaraku. Nah, di dalam bahasa Ibraninya itu lo is el wikazeb, yang dimana kata lo ya, lamet dan alef ada namanya kritik teksnya ya, bisa dilihat sendiri nanti. Kritik teksnya adalah H3808. Nah, H3808 kritik teks Bible, kata lo di situ adalah lo nafi, atau kalau dalam bahasa Arab la nafi, ya peniadaan. Kalau di dalam bahasa Inggris never, ya, tidak pernah dan tidak akan pernah, bahwa Tuhan itu akan menjelma menjadi manusia. Ya. Ini adalah firman Tuhan di dalam Taurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyatakan bahwa Dia itu bukanlah manusia dan Dia tidak akan pernah menjadi manusia. Ya, karena manusia ini adalah sosok makhluk yang identik di dalam hidup dan kehidupannya itu adalah pernah berdusta. Oleh karenanya di sini dikatakan lo is el wikazeb, ya, you ben Adam, ya, wait neham, ya. Dia itu bukanlah manusia sehingga ia berdusta, atau dalam bahasa Ibraninya wikazeb, ya. Dan kemudian Allah menegaskan kembali, ya, bahwa you ben Adam, dia itu bukanlah anak manusia. Ada dua penegasan yang sangat jelas. Kalau bahasa Sundanya itu sangat jentre, sangat terang benderang, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman Musa menegaskan bahwa dia itu bukanlah manusia, lo is, lo you ben Adam, dan bukanlah anak dari manusia. Kalau Nabi Isa alaihissalam sendiri adalah anak dari manusia. Siapa manusia itu? Adalah Maryam alaihissalam, yang dia adalah seorang manusia. Sudah sangat terang benderang bagaimana ayat yang terang benderang ini ditolak mentah-mentah. Jadi terakhir dari saya, bukan mungkin dan tidak mungkin bahwa memang Allah itu sangat punya kuasa terhadap segala sesuatu. Tetapi Allah di dalam Al-Quran, Allah di dalam Torah menyatakan bahwa Dia tidak akan dan tidak pernah menjadi manusia maupun akan menjadi anak manusia. Jadi kepada teman-teman yang menganggap bahwa Allah adalah manusia, Allah menjelma menjadi manusia, segera bertobat. Karena kalau tidak, maka neraka jahanam menanti teman-teman semua. Mari kita bersama-sama belajar original text sehingga kita memahami maksud dan tujuan ayat tersebut. Terima kasih. Jadi begini Bro Nandar. Jadi tidak ada kata Yod-Heh-Vav-He, tidak ada kata Yod-Heh-Vav-He tidak akan menjadi wujud. Jadi di situ dinarasikan Allah Elohim bukanlah Adam, yang diartikan di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia adalah manusia. Mungkin bro Nandar belajar lagi apa etimologi manusia. Ya, saya kasih sedikit ya. Hak Adam atau dalam bahasa Indonesia manusia itu adalah ya debu tanah yang dibentuk lalu diberi nafas, maka disebutlah hak Adam, yang diartikan adalah manusia. Jadi manusia dalam artinya, dalam etimologinya adalah debu tanah yang diberi nafas kehidupan, itu adalah manusia. Makanya di dalam Bilangan 23:19 dikatakan di sana Elohim bukanlah manusia, bukanlah debu tanah. Nah, Yesus bukanlah debu tanah, Saudara Nandar. Yesus itu adalah Roh Kudus yang menjadi daging. Anda harus tahu itu. Nah,
Lalu Anda mau membantah bahwa Allah tidak begini, tidak begitu. Mungkin Anda kekurangan literasi meskipun Anda Islam. Saya kasih tahu, Allah menciptakan Adam, ya, di dalam hadis Allah menciptakan Adam itu segambar, serupa, ya, serupa bentuknya dengan Allah. Jadi Adam diciptakan seperti fisik Allah, bahkan tingginya itu 60 hasta. Coba Anda Aris buka di hadis Sahih Muslim nomor 5075. Coba dibuka. Sebentar, ini tidak Suara ada saya kaitannya kedengaran, ya. bro? Sudah pernah dibahas ini. Sudah pernah dibahas, Hardi. Kita mengacu kepada ini aja, apa Tuhan Halo? itu pernah menjadi manusia. Bentar dulu, kasih waktu. Oke, jadi begini Bro Bro Herdi. Nanda. Sinyalmu Buka jelek. hadis. Aku aja dulu, aku buktikan nih ya, Bang Risto. Ya, jadi hadis Sahih Muslim pernah dibahas. Udah Buka pernah. hadis Tirmizi nomor 3157. Allah menampakkan wujudnya kepada Bang Herdi. Ini nomor berapa tadi? Bang Herdi. Suara hilang-hilang, bro. Iya, Bang Herdi nih. Suara hilang-hilang. Coba bisa Bang saya Herdi sambung, bisa. Bro? Oh, bisa, silakan sambung, silakan ya. Oke, jadi begini ya. Saya sudah jelaskan sedikit tadi apa itu arti manusia, etimologi kata manusia. Mungkin Bro Nandar dan kawan-kawan yang lain belum tahu karena memang Quran dan hadis tidak mengajarkan hal-hal seperti itu. Jadi saya kasih tahu ya, etimologi kata manusia yang disebut manusia itu adalah hak Adam. Hak Adam itu artinya manusia. Ya, jadi seyogianya ya pengertian manusia itu adalah debu tanah yang dibentuk lalu diberi nafas kehidupan. Itulah manusia. Ya. Jadi Yesus itu wujudnya saja yang seperti manusia. Menurut Daniel 7 ayat 14 dikatakan di sana nampak dalam penglihatanku seorang seperti anak manusia. Jadi seorang seperti Yesus itu bukan hak Adam, bukan debu tanah, ya, bukan. Dia adalah Roh Kudus yang menjadi daging. Wujudnya saja yang sama seperti manusia. Tetapi esensinya dia bukanlah hak Adam, bukanlah debu tanah. Paham ya? Jadi Yesus itu adalah Roh Kudus yang menjadi daging. Bukan debu tanah. Jadi kawan-kawan, sebentar ya. Kawan-kawan, yang arti manusia itu adalah debu tanah yang dibentuk lalu diberi nafas kehidupan. Itulah arti manusia. Itulah etimologi kata manusia. Paham ya? Kenapa kawan-kawan tidak tahu? Karena Quran. Oke, saya jawab ya, biar nggak terlalu panjang. Soalnya yang tadi dikatakan cuma itu aja ya. Dan Herdi ini nggak bisa bahasa Ibrani. Oke, saya jawab ya. Bang Aristo, ini aduh kelihatan nggak ya? Ini Herdi, coba kamu buka, kalau nggak bisa bahasa Ibrani, buka yang ini ya. Nah, ini sudah jelas ya. Nah, di sini ada kata yang pertama ya. Saya buka kata lo, di sini ada kritik teksnya ya. Ini yang buat orang Kristen ya, orang Yahudi ya. Jadi kalau kamu bantah saja orang pintar Yahudi dan Kristen. Ya, saya buka di sini. Nah, di sini ada sebentar. Nih, yang 56. Never. Jadi saudaraku, di dalam Bilangan 23 ayat 19 bahwa Tuhan itu lo dan lo itu kritik teksnya never, tidak akan pernah. Kemudian si Herdi ini bilang bahwa Adam itu debu tanah. Memang ya, secara etimologi adalah debu tanah secara bahasa. Tetapi secara terminologi yang dimaksud ayat ini, kita langsung ya ke kritik teksnya. Kritik teksnya ini Adam. Sebentar ya, Adam nih kritik teksnya. Nah, itu jelas ya, kritik teksnya hak Adam, bukan hak Adam sih. Alef, Dalet, Mem, Sofit, Adam, H120.
1:20 ya. Coba perhatikan di sini, of man, amen. Jadi Bro Herdi ini berusaha mengasumsikan ayat yang tidak dimengerti bahasa Ibraninya dengan pikirannya sendiri. Sedangkan orang-orang yang kompeten di bidang Hebrew, di bidang perjanjian lama, tidak pernah mengasumsikan seperti yang Bro Herdi asumsikan. Nah, jadi yang saya pengen ketika kita berbicara tentang Alkitab, itu tolong dibuang dulu doktrin dan dogmanya. Akan tetapi kita berbicara berdasarkan kritik teks Hebrew. Nah, yang dimaksud dengan Adam di sini adalah manusia. Dan di sini ada lo nafi atau la nafi yang bermaksud memiliki pengertian bahwa Tuhan itu never, yang tadi sudah saya buka, tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi manusia. Ya. Kemudian di sini dijelaskan ya, Yuben Adam Weit Neham ya. Dan dia juga tidak akan pernah dan tidak pernah menjadi anak manusia. Kalau saudara-saudara Kristen menolak Yesus itu adalah anak manusia, berarti ingin merubah sejarah yang telah tertulis ya, bahwa Yesus itu adalah anak dari Maryam alaihi salam. Jadi saya hanya ingin menyampaikan teman-teman bahwa ayat yang tertulis dari kritik teksnya sudah kita saksikan bersama. Kalau teman-teman tidak percaya, silahkan download aplikasi Alkitab, ya, interlinear yang ada kritik teksnya. Bisa dibaca, bisa dilihat, dan bisa di cross check langsung. Dan yang membuat Bible interlinear itu bukan orang Islam yang jelas, orang Kristen dan orang Yahudi. Dan orang Yahudi tidak pernah menafsirkan apa yang ditafsirkan Bang Herdi. Mohon maaf Bang Herdi ya. Jadi kalau kita berbicara Bible bukan berdasarkan asumsi. Tolong buang jauh-jauh dulu doktrin dan dogma itu. Buang jauh dulu kalau Anda memang mau dan ingin menemukan kebenaran Islam. Buang dulu dogmanya, jatuhkan dulu doktrinnya, kita baca bersama-sama berdasarkan ayat dan kritik teksnya. Karena kalau kita membaca Alkitab bukan berdasarkan kritik teks dan original language, original text, tentu akan lari hanya berdasarkan pemahaman diri sendiri yang mengikuti ego keagamaan, ego dogma dan doktrin. Sudah saya tunjukkan tadi bagaimana kritik teks. Kalau kritik teks teman-teman pengen tahu yang ada kodenya itu. Karena di dalam Bible itu ada kode-kodenya yang memiliki penafsiran atau arti sesungguhnya dari ayat tersebut. Per huruf, per teks ada di situ. Sudah kita saksikan bersama loh ya. Kalau Bang Herdi terus kekeh terhadap asumsinya, ya teman-teman bisa menilai mana yang ilmiah, mana yang tidak. Yang ilmiah, Adam, a man, kemudian lo, la nafi, tidak pernah, never. Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi manusia. Jadi semoga Bang Herdi mendapatkan hidayah Allah sehingga dapat diselamatkan, dapat diperbarui, menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Haleluya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Saya langsung ke Bang Bonar Marasi. Silakan Bang Bonar Marasi. Oke Bang, makasih. Jadi sebelum sampai menyajikan slide, saya kasih pandangan dulu kepada Bang Herdi tentang hadis tadi. Yang pertama, hadis tadi itu Abang baca, lalu kemudian harus Abang sesuaikan, ya, konfirmasi ke Quran. Di Quran disebutkan bahwa Allah itu tiada tara, tiada serupa, tiada sama. Sehingga hadis tadi jangan Abang paksa untuk mengalahkan Quran. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, menurut Trinitas ya, Tuhan menjadi Tuhan lain atau Tuhan menjadi sesama Tuhan itu nggak bisa Bang. Jadi Tuhan Bapa itu menjadi Tuhan Anak, menjadi Tuhan Roh Kudus itu tidak bisa di dalam Trinitas. Oleh karena itu kalau Tuhan tidak bisa menjadi Tuhan, maka sangat aneh kalau Tuhan itu malah justru bisa jadi manusia seperti yang disampaikan Bang Nandar tadi, bahwa memang ada ayat yang mengatakan bahwa Allah itu bukanlah manusia. Nah, terus kemudian saya masuk ke slide, coba kita sederhanakan gitu. Nah,
Mari kita sederhanakan makna firman, yaitu topik dari acara ini. Kita tidak perlu merumit-rumitkan makna firman hanya untuk membingungkan diri sendiri, hanya untuk memunculkan kontradiksi, dan hanya untuk menyalahkan Yesus gitu. Jadi mari kita sederhanakan makna firman itu. Kita pergunakan dalil yang jelas dan dalil yang tegas untuk menerangi dalil-dalil yang kabur gitu. Nah, ayat yang akan kita pakai sebagai pegangan adalah bahwa Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa pengutus Yesus adalah satu-satunya God, Allah yang benar, Godku dan Godmu, wahai Bang Herdi, Tuhan yang Esa, Markus 12:9, Tuhan langit dan bumi. Jadi perkataan Yesus ini jangan sampai kita salahkan gitu loh, karena kita bukan siapa-siapa, sedangkan Yesus itu bagi Bang Herdi kan adalah orang yang mulia, manusia yang mulia. Nah, di ayat lain kita pakai sebagai pegangan bahwa Yesus adalah ikon atau gambar dari Allah dan yang sulung dari semua ciptaan. Nah, di ayat ini sebenarnya ciptaan sedang dibandingkan dengan ciptaan, manusia sedang dibandingkan dengan Yesus, dan Yesus itu adalah yang sulung dari semua ciptaan. Yesus adalah si Amin yang ada di Wahyu 3:14, yaitu si aku yang diciptakan oleh Tuhan di Amsal 8:22 gitu. Terus kemudian itu ayat yang jadi pegangan, lalu kemudian kita kembali ke makna firman ya. Firman itu apa sih gitu loh. Nah, firman itu adalah kata atau perintah Tuhan ya, atau sabda gitu. Nah, berfirman berarti berkata, bersabda, atau memerintahkan. Nah, menurut Kamus Alkitab, mudah-mudahan Bang Herdi punya, bahwa firman itu adalah perkataan atau perintah Tuhan gitu. Firman itu dafar bahasa Ibrani, lalu kemudian logos bahasa Yunani. Dan kemudian firman, sang firman itu adalah gelar atau nama bagi Yesus gitu. Nah, coba kita baca dalil yang cukup baik di Perjanjian Lama ya, bahwa di Kejadian 1:3, 6 dan 9 itu disebutkan bahwa Allah itu mencipta dengan berfirman. Allah mencipta dengan berfirman. Contoh misalnya di Kejadian 1:3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, dari sini perlu kita pelajari gitu loh, bahwa kata Allah ini adalah Allah yang tidak trinitas, Allah yang ada dalam pikirannya Yesus, Allah yang ada dalam pikirannya Musa, Allah yang ada dalam pikirannya Yahudi pemilik PL, bahwa Allah di sini adalah bukan Allah trinitas, tiga pribadi Allah yang berbeda tapi sama-sama Allah, bukan gitu. Artinya apa? Yesus tidak ikut mencipta, Bang. Hanya Allah sendiri di Yesaya 44 ayat 24. Nah, kalau kita kembali baca ayat ini ya, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Itu artinya apa? Terang diciptakan Allah dengan berfirman. Terang diciptakan Allah dengan berfirman, maka firman menjadi terang gitu loh. Firman menjadi terang. Lalu kemudian kita lihat ayat berikutnya. Jadi kita udah punya pegangan ya, bahwa firman itu menjadi terang. Nah, sekarang kita pakai untuk menjelaskan firman menjadi manusia. Ingat di Kejadian 1:3, firman menjadi terang. Karena apa? Karena terang diciptakan Allah dengan berfirman. Lalu di Yohanes 1:14 disebutkan bahwa firman menjadi manusia. Maksudnya apa? Itu mestinya analogis dengan Kejadian 1:3, yaitu Yesus diciptakan Allah, God Yesus, dengan berfirman gitu. Yesus itu bergelar firman Allah karena diciptakan dengan firman Allah. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah God, tidak pernah mengajarkan bahwa dia adalah Allah. Perhatikan ayat-ayat yang penting tadi yang kita pakai sebagai penerang ayat-ayat yang kabur gitu. Nah, jadi kita perhatikan saya lagi ya Bang ya. Jadi Yesus adalah gambar dari God ya, bukan God. Yesus adalah si Amin, permulaan dari ciptaan, dan Yesus menolak jadi God. Nah, ini kita perhatikan dari Kolose 1:15, Amsal 8:22, lalu kemudian Wahyu 3:14. Jadi jangan sampai kita pingin menuhankan Yesus, lalu kemudian mengkontradiksikan Bible, jangan. Jangan sampai kita menuhankan Yesus, justru kita menyalahkan Yesus, jangan. Gitu. Nah, lalu kemudian perlu kita pahami dulu ayat Yohanes 1:1 ya. Bunyinya begini nih, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah gitu. Kita perlu pegang beberapa catatan ya. Yang pertama, Yohanes 1:1 itu bukan perkataan Yesus dan juga bukan sabda dari God-nya Yesus. Sehingga kalau Yohanes 1:1 kita pakai sebagai dasar untuk menuhankan Yesus, itu artinya kita bersengaja menggunakan ucapan perkataan orang yang kita tidak tahu untuk menyalahkan Yesus, untuk mengkontradiksikan Bible gitu. Nah,
Sebenarnya firman itu adalah sabda, seperti definisinya tadi, dan sang firman itu hanya gelar bagi Yesus gitu. Kalau kita campur adukan ini, maka hanya menimbulkan kebingungan, menimbulkan kontradiksi, dan menyalahkan ucapan Yesus. Nah, catatan lagi tambahan ya, jika firman adalah Yesus, jika kata firman ini diganti dengan Yesus, pada mulanya adalah Yesus, Yesus itu bersama-sama dengan Allah, dan Yesus itu adalah Allah, maka kemudian ada banyak masalah di sini. Pertama, ada dua God yang berbeda hadir bersamaan. Jadi silakan teman-teman Kristen tuh kalau memang firman itu diganti dengan Yesus, berarti teman-teman Kristen tuh politeis gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, firman itu menjadi apa? Firman itu menjadi keluar dari diri God Bapa, menjadi pribadi God Anak, terpisah dari God Bapa. Artinya apa? Artinya kita bersengaja mengatakan bahwa firman atau logos atau pikiran itu keluar dari Bapa, lalu kemudian menjadi pribadi God Anak, sehingga kemudian God Bapa itu sudah tidak punya pikiran lagi. Ini kan bahaya gitu. Jadi mohon perhatian bahwa bisa jadi kita mengatakan bahwa God Bapa sudah tidak punya pikiran gitu loh. Kemudian jika firman adalah sabda, ini pengertian yang umum ya, firman adalah sabda, maka God itu tetap satu pribadi yang dapat berpikir dan dapat berfirman gitu. God tetap satu pribadi yang dapat berpikir dan dapat berfirman. Kontradiksi di Bible pun dapat diminimalisir. Lalu kemudian Allah adalah sang pencipta dan sang firman itu gelar bagi Yesus adalah ciptaan. Dalilnya tadi seperti yang tadi. Saya kira demikian Bang, makasih. Bang Herdi kalau misalnya mau menanggapi silahkan Bang Herdi. Jaringan beliau ini sehingga terganggu. Langsung ke Pak Wong Bodo. Iya, kalau saya cuma satu aja. Tidak ada yang namanya Tuhan itu 2, 3. Tuhan itu tetap satu. Saya ada PR untuk Herdi. Carilah ayat di Biblosmu, ya. Kamu compare dengan surat 112 ayat 1 sampai 4. Itu aja udah. Karena di Biblos sendiri banyak Bapak lebih besar daripada aku. Banyak sekali ayat-ayat yang model-model seperti itu, tapi Herdi nggak percaya. Kalau Herdi mau tahu, carilah di Biblosmu. Aku adalah Tuhan sembahlah aku. Yang pertama. Yang kedua, Yesus itu lebih besar daripada Bapa atau lebih kecil daripada Bapa. Ayo kita compare dengan surat 112 ayat 1 sampai 4. Al-Ikhlas. Itu aja udah, monggo dilanjut. Percuma kalau panjang-panjang Herdi bebal. Terima kasih. Allah bukanlah debu tanah. Allah tidak akan menjadi debu tanah karena Allah itu adalah roh. Ya. Jadi debu tanah di situ diartikan manusia. Hak Adam diartikan manusia. Bro Nanda. Bang Herdi, nganape sinyal itu pica-pica. Herdi kurang diurapi itu, minta diurapi. Ya. Langsung ke Bang Ferry Suwawa. Saya mau tanya dulu kepada saudara-saudara Muslim, apakah saudara-saudara masih meyakini Alkitab sebagai firman Tuhan? Tidak harus meyakini, Bang. Kami menggunakan Bible untuk memberitahu Bang Ferry gitu loh, Bang. Oke. Jadi Anda tidak meyakini Alkitab sebagai firman Tuhan? Ya. Meyakini atau tidak? Tidak, Bang. Itu dulu pertanyaan saya. Tidak Bang Ferry. Oh, tidak ya? Oke. Saya boleh punya hak jawab untuk ini enggak? Sebagai moderator. Ya, boleh menjawab. Pertanyaan saya, apakah Anda meyakini Alkitab itu sebagai firman Tuhan? Saya tidak meyakini Alkitab itu atau Bible ya, bukan Bible itu saya tidak meyakini sebagai firman Tuhan, dan itu terkonfirmasi oleh orang-orang Kristen sendiri bahwa Bible itu bukan firman Tuhan, melainkan karya tulis daripada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mungkin itu jawaban saya, silakan.
Oke. Kalau dari ini semuanya sepakat itu atau cuma Bro Aristo yang Muslim yang ada? Semua sepakat, Bang Ferry, Ya. sepakat bahwa Bible yang sekarang bukan lagi firman Allah yang ada di Quran gitu. Pertanyaan berikutnya, kenapa kami menggunakan Bible? Ya supaya Bang Ferry percaya. Adapun Bang Ferry tidak percaya isi Bible-nya, ya terserah Bang Ferry gitu. Oke, bagi saya meyakini kalau misalnya 1000% ya. Itu sebabnya saya tanya kepada Anda ini ya. Kalau misalnya Anda tidak mempercayai Alkitab itu sebagai firman Tuhan, saya mohon jangan kutip-kutip lagi. Ya kan? Oke. Jadi kalau Anda misalnya tidak percaya akan firman Tuhan, Alkitab sebagai firman Tuhan, jangan sekali-kali Anda mengutip ayat kemudian mau membenarkan akan ide-ide Anda. Oke. Kemudian ya, kenapa kami meyakini Yesus itu sebagai Tuhan? Satu alasannya yaitu apa? Yesus bisa menghapus dosa. Ingat, hanya Tuhan yang bisa menghapus dosa. Nabi tidak bisa menghapus dosa. Hanya Tuhan yang bisa menghapus dosa. Kemudian, kenapa kami meyakini Yesus itu sebagai Tuhan? Karena Yesus sendiri berkata bahwa akulah Alfa dan Omega. Akulah yang awal dan yang akhir. Dalam Quran 57 ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir. Ya. Kemudian, kenapa kami meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Karena pada hari kiamat, pada waktu akan kiamat, dia akan datang dan dia akan memberikan upah kepada orang-orang yang akan diselamatkan. Apakah ada seorang nabi yang ketika kiamat akan memberikan upah kepada umat-umatnya? Tentunya tidak. Dan itu semua tertulis dalam Alkitab. Dan kami meyakini hal itu. Kalau Anda tidak meyakini itu, yaitu adalah kami tidak akan memaksakan karena itu adalah kitab kami. Dan semuanya tertulis. Ya, semuanya tertulis. Ketika dia akan datang, dia akan disertai ataupun dikawal oleh malaikat-malaikat. Dan siapa yang akan datang ketika dunia ini akan dibinasakan? Apakah Nabi akan datang, kemudian malaikat-malaikat akan mengiringi Nabi tersebut? Tidak ada. Di dalam catatan, apakah itu dalam Al-Quran, apakah itu dalam Alkitab, tidak ada seorang pun nabi sekalipun akan datang pada hari kiamat kemudian diiringi oleh malaikat-malaikat. Tetapi Yesus ketika dia akan datang pada kali yang kedua, dia itu akan diiringi oleh apa? Malaikat-malaikat. Nah, inilah yang menandakan bahwa dia itu adalah Tuhan dan juru selamat. Dan sebetulnya bukan cuma itu ya. Ketika dia akan datang, dia akan memberikan upah. Apakah ada seorang nabi ya yang turun dari langit, ya menurut Anda mungkin dari langit, tapi dari pemahaman kami dia turun dari surga kemudian disertai oleh malaikat dan dia akan memberikan upah, membawakan upah kepada orang-orang yang akan diselamatkan. Pertanyaan saya, apakah ada seorang nabi sekalipun akan datang kemudian pada hari kiamat dia akan memberikan upah? Tidak ada kecuali Tuhan. Itu sebabnya kami meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian pertanyaan yang berikut, apakah ada seorang nabi mengutus malaikat? Ya, apakah seorang nabi bisa mengutus malaikat? Tidak ada, saudara. Coba Anda buka di buku Wahyu, ya. Di buku Wahyu pasal 22 dikatakan, I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things in the churches, ya. Jadi Yesus sendiri mengutus malaikat-malaikatnya untuk memberikan kesaksian. Tidak ada seorang pun, bahkan seorang nabi pun akan mengutus malaikat. Coba Anda baca Al-Quran Anda, kemudian Anda temukan apakah ada seorang nabi atau seorang pun bisa mengutus malaikat? Tidak ada, bro. Selain apa? Selain Tuhan. Itu sebabnya kami meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan masih banyak bukti-bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mungkin sampai di situ dulu, bro. Thank you. Saya sedikit, Bang.
Saya sedikit Silakan Bang. Bang Bonar. Silakan Bang Bonar. Jadi Bang Ferry, terima kasih ya. Bang Ferry itu udah banyak tahu tentang Bible, itu luar biasa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Ferry kurang canggih dalam mempelajari Bible ya. Tapi nggak apa-apa, nanti Bang Ferry akan makin canggih. Yang ketiga, sayangnya apa yang diimani oleh Bang Ferry itu ditolak oleh Yesus. Yesus justru mengatakan bahwa pemutusku adalah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah yang esa, Godnya Yesus dan Godmu wahai Bang Ferry, ya, Tuhan langit dan bumi gitu loh Bang Ferry. Jadi maksudnya gini Bang Ferry yang sudah hafal dengan berbagai macam Bible itu, coba baca dulu ayat-ayat yang tadi kukasihkan supaya kemudian Bang Ferry itu bisa mendapatkan pencerahan baru gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau Bang Ferry ada waktu silakan bicara dengan Bang Frans Donald atau Bang Benny Irawan. Mereka Kristen dan mereka tidak menuhankan Yesus, sama persis sama Yesus yang tidak menuhankan dirinya. Itu Bang, makasih Bang. Oke, aku ya, Bang Aristo. Ya. Nah, tadi saya mendengar tentang pemaparan siapa tadi, Herdi ya. Jadi masih ada nggak Bro Herdi? Nggak ada ya. Beliau masih mendengarkan. Jadi Bro Herdi ini banyak asumsinya tidak berbobot ya. Dalam arti, mohon maaf ini ya, saya katakan tidak berbobot bukan meremehkan, akan tetapi saya hanya menyampaikan realita yang ada, bahwa ketika kita menyampaikan data, Bro Herdi menyampaikan dogma, doktrin, dan asumsi. Ini yang keliru. Nah, sedangkan tadi yang saya sampaikan itu berdasarkan kritik teks. Sekarang Bang Aristo buka Kejadian 2 ayat 7. Ya, coba Kejadian 2 ayat 7. Di situ dikatakan, bisa ditampilkan ya. Kejadian 2 ayat 7. Nah, coba Bang Aristo baca, Pak. Oke, saya baca ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Membentuk manusia itu dari debu, tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke, ya. Sebetulnya kejadian Adam, kejadian manusia, ini senada dengan Al-Quran ya, bahwa memang manusia itu ditiupkan ruh dari Allah. Cuma kalau di dalam terjemahan Bible ini ditiupkan napas ya, padahal bukan napas, itu roh Tuhan itu. Roh Tuhan disampaikan kepada Adam, bukan hanya kepada Adam sebenarnya. Seluruh manusia dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan manusia terakhir itu hidup karena ada ruh Tuhan di dalamnya. Bukan berarti dia adalah Tuhan, akan tetapi ruh kepemilikan Tuhan. Boleh interupsi, Bro? Boleh interupsi sedikit? Boleh, silakan Oke. interupsi. Katanya Anda tidak percaya Alkitab, tetapi kok mengutip Alkitab? Ya, Ini nanti- masalahnya kan? Ya, nanti Oke, saya saya yang jawab jawab ya. itu Ya. Pak Ferry. Ya, Ya. nanti Saya jawab. Oke. Saya jawab. Jadi Pak kalau Ferry. Anda tidak percaya, jangan sekali-kali mengutip Alkitab. Ya, kan Anda bilang Anda tidak percaya. Oke, thank you. Oke. Lanjut. Terima kasih Pak Ferry. Jadi begini Pak Ferry ya, ketika saya membahas Alkitab bukan karena saya percaya Alkitab, bukan. Akan tetapi saya ingin memberikan pencerahan terkait Alkitab kepada teman-teman Kristen. Ini loh bunyi ayat, karena ketika orang di luar Kristen mengeksplorasi Alkitab, maka dia akan objektif berdasarkan data, fakta, bukan berdasarkan dogma dan doktrin. Itu yang pertama. Lalu tadi Pak Ferry bertanya, apakah saya percaya Injil Taurat? Saya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Injil, ya firman Tuhan kepada para nabi, yaitu Moshe, kepada David, kepada Yesus Hamasiah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 79, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hada min indillah. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Bible dengan tangan-tangan mereka sendiri,
lalu mereka mengatakan ini dari Allah, padahal bukan dari Allah, karena mereka telah merubahnya, mengeditnya. Jadi memang kami percaya, cuma masalahnya Alkitab itu sudah dirubah, sudah diedit, gitu, menurut keyakinan kami. Yang namanya sudah dirubah, sudah diedit, ada kebenaran di dalamnya, tapi kebanyakan sudah dirubah. Gitu kan. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami menyikapi Taurat dan Injil? Nah, Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian membenarkannya dan jangan kalian mendustakannya, pertengahan saja. Katakan kepada mereka bahwa kami percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Gitu. Nah, permasalahannya pada tema kali ini adalah betul tidak bahwa firman itu telah menjadi manusia. Nah, ketika kita membahas betul atau tidaknya Tuhan menjadi manusia, maka kita kan harus melampirkan data dan fakta berdasarkan dalil-dalil Alkitab itu sendiri. Bukan untuk mempercayainya, akan tetapi kita untuk mengkritisi betul atau tidak secara ilmiah begitu, Pak.